بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Masih pada ghawail dan fawaid dari Al-Uzlah. Pada faedah yang ketiga dikatakan oleh Al-Musannif rahimahullah, Al-khalasu minal fitani wal khusumat wa siyanatud dini 'anil khawdi fiha fa innahu qallama takhlu al-biladu min al-'asabiyyati wal khusumati wal mu'tazilu anhu salimun. Faedah yang ketiga dari faedah uzlah adalah al-khalasu minal fitan, menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah wal khusumat dan percekcokan. Wasiyanatud din 'anil khawdi fiha, dan menjaga agama dari berkecimpung di dalam fitnah-fitnah itu. Fa'innahu, karena qallama takhlul biladu, jarang sekali, sedikit sekali, qallama takhlul bilad, negeri-negeri kosong, minal asabiyyati wal khusumat, dari asabiyyah dan khusumat dan percekcokan. Wal mu'tazilu anhu salimun, dan orang yang uzlah maka dia akan selamat dari kejelekan-kejelekan itu. Jadi faedah yang ketiga dari uzlah adalah kalau kita uzlah maka kita akan terbebas dari fitnah di antara sesama manusia, dari al-khusumat, percekcokan, pertentangan, permusuhan dan sebagainya. Sehingga dengan begitu kita menjaga agama, karena terus konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan pahala kita karena kita tidak berkecimpung ikut larut di dalam fitnah dan khusumat yang terjadi. Karena jarang negeri-negeri yang kosong dari asabiyah, fanatisme terhadap seseorang atau terhadap satu golongan, atau kosong dari khusumat, percekcokan, pertentangan. Maka orang yang uzlah, orang yang menyendiri, dia terbebas dari kejelekan-kejelekan ini. وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقلت ما تأمرني فقال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zakar al-fitan, menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang terjadi, yang akan terjadi. Wa wasafaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuknya, sifatnya. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita an-nasa qad marajat 'uhuduhum." Apabila kamu lihat manusia telah bercampur aduk janji-janji kesepakatan mereka,
Wa khaffat amanatuhum, dan ringan amanah mereka. Fakanu hakadha, maka mereka menjadi seperti ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya dengan syabbaka baina asabihi, merajut jari-jarinya, memasukkan jari tangan kanan ke sela-sela jari tangan kiri. Itu syabbaka baina asabihi. Ini Nabi SAW mengatakan, apabila kamu melihat manusia sudah demikian, tidak lagi memenuhi janji, tidak lagi menjaga amanah, dan mereka demikian bercampur aduk sedemikian rupa, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku di saat terjadi fitnah yang sedemikian itu? Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ilzam baitak. Nah, ilzam baitaka. Nah, terus menerus kamu berada di rumah. Ya, ilzam baitaka, nempel teruslah kamu dengan rumah. Ya, ini ya, senantiasa hendaknya engkau tinggal di rumah. Wa amlik alaika lisanaka, dan kuasailah lisanmu, jagalah lisanmu. Wa khudh ma ta'rif, khudh ma ta'rif, ambillah apa yang kamu ketahui. Wada' ma tungkir, tinggalkan apa yang kamu ingkari. Wa alaika bi amril khassah, dan kamu harus memperhatikan urusan-urusan khususmu, diri, keluarga, anak dan istri. Wada' amral ammah, tinggalkan perkara-perkara umum. Kemudian dikatakan waqad ruwiya ghairu dzalika min al-ahadithi fi ma'na, dan telah diriwayatkan selain itu dari hadis-hadis yang semakna dengannya. Jadi ketika fitnah sudah demikian kuat melanda suatu masyarakat, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk tetap tinggal di rumah, menjaga lisan, melakukan kebaikan yang kita tahu, meninggalkan kemungkaran yang kita tahu pada diri kita, lebih banyak mengurusi diri sendiri, tidak mengurusi orang lain. Ya, itu adalah makna dari uzlah. Ya, menyendiri sudah. Nah, menyendiri saja di rumah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini faedah yang ketiga. Dengan uzlah kita akan terbebas dari berbagai macam fitnah dan percekcokan. Al-faedah ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-khalasu min syarrin nas. Faedah yang keempat dari faedah uzlah, faedah menyendiri, adalah membebaskan diri dari kejelekan orang lain, menyelamatkan diri dari kejahatan orang lain. Dijelaskan oleh musannif rahimahullah, fa innahum yu'dzunaka marratan bil ghibati wa marratan bin namimati wa marratan bisu'idh dhanni wa marratan bit tuhmati wa marratan bil atma'il kadzibah. Nah, dengan uzlah orang akan terbebas dari kejelekan-kejelekan manusia, kejahatan-kejahatan mereka. Karena manusia itu biasa mengganggu, menyakitimu. Marratan bil ghibah, sekali waktu bentuk gangguan yang menyakitkan kita itu adalah dengan ghibah, menggunjing kita. Wa marratan bin namimah, di waktu yang lain ada yang lain lagi atau bentuk yang lain lagi dari gangguan mereka dengan namimah, mengadu domba antara kita dengan orang lain. Wa marratan bisu'idh dhann, nah, yang lain lagi dengan berjelek sangka kepada kita. Marratan bituhmah. Nah, sekali waktu mereka menyakiti kita dengan tuhmah, tuduhan.
Famarratan bil atma'il kadzibah. Nah, sekali waktu mereka menyakiti kita dengan al-atma'il kadzibah. Harapan-harapan dusta. Nah, kedustaan mereka mengatakan ingin begini dan seterusnya, padahal itu kedustaan. Nah, menyakitkan kita. Kita tahu hal itu. Nah, wa man khalaqan nas lam yanfakka min hasidin wa aduwin. Dan siapa yang bergaul dengan manusia, maka dia tidak akan terlepas, ya, tidak akan jauh dari hasidin wa aduwin, orang yang iri atau orang yang memusuhi kita. Ya, berbagai macam tipe manusia yang ada di masyarakat kita. Mungkin tadi orang yang suka ghibah, ada yang lebih parah namimah, ada yang suudzon, ada yang suka menuduh kita, ada yang menyakiti kita dengan keinginan-keinginan dan harapan-harapan cita-cita dia yang dusta. Ada lagi yang iri dengan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ada lagi orang yang memang benci kepada kita, memusuhi. Wa ghairi dzalika min anwa'i syarri allati yalqaha al-insanu min ma'arifihi. Dan selainnya dari berbagai macam jenis kejelekan yang ditemui oleh seseorang min ma'arifihi, dari orang-orang yang dia kenal. Wa fil uzlati khalasun min dzalik. Dan dengan uzlah maka ada keselamatan dari kejelekan-kejelekan itu. Kama qala ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka dalam bentuk syair, ya, mengatakan aduwuka min sadiqika mustafadun fala tastakfiranna min as-sihabi fa inna ad-da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Aduwuka min sadiqika mustafadun. Nah, musuhmu itu dari teman-temanmu diambil faedah. yakni dari teman-temanmu ada mungkin yang akan memusuhi. Fala tastaktsiranna min as-sihab, maka jangan banyak-banyak berteman. Ya, maka jangan mencari banyak teman. Fa inna jaa aktsara ma tara, karena racun itu, penyakit itu, kebanyakan kamu lihat yakunu terjadi minat ta'ami wasyarab, dari makanan dan minuman kita. Nah, ya, artinya sesuatu yang menyakitkan kita itu kebanyakan bersumber dari apa yang dekat dengan kita, yang kita konsumsi. Makanan. Nah, makanan, ya, terlalu banyak gula, kena penyakit gula. Terlalu banyak lemak, kolesterol. Aduh. Ya. Nah, terlalu banyak zat besi juga begitu. Macam-macam lah. Nah, maka ya demikian, harus betul-betul waspada. Nah, aduka min sadiqika mustafadun, musuhmu itu diambil dari teman-temanmu. Jangan banyak berteman, karena penyakit itu datangnya dari makanan dan minuman yang dekat dengan kita, yang kita makan, yang kita konsumsi. Ya, maka ini di antara faedah uzlah, faedah yang keempat. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, fil uzlati rahatun min khulafa'is su. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam uzlah ada manfaat, yaitu rahatun, terbebas, kita istirahat, min khulafa'is su, dari teman-teman yang jelek. Ya. Nah, terkadang demikian, teman
yang kelihatannya dekat, kelihatannya senyum, tapi ternyata dia itu ular. Ya? Nah, senyumnya membawa racun. Nah, memusuhi kita, menyakiti kita dari berbagai macam sisi. Nah, maka fil uzlah rahatun min khulafa'is su, kata Umar radhiyallahu anhu. Dengan menyendiri, dengan beruzlah, kita akan terbebas dari teman-teman yang jahat. Qala wa qala Ibrahim ibn Adham, la tata'arraf illa ila man la ta'rif wa ankir. Nah, man ta'rif. Ibrahim bin Adham mengatakan, jangan kamu berkenalan dengan orang yang tidak kamu kenal. Wa ankir man ta'rif, dan ingkarilah ya, orang yang kamu kenal. Nah, ini sudah tidak usah banyak-banyak teman, tidak usah senang cari teman-teman baru, kenalan-kenalan ke sana kemari, dari kenalan-kenalan itu waliyadzubillah nanti ada penipu, ada macam-macam. Ya, sebagaimana apalagi di zaman ini banyak terjadi demikian. Teman baru kenal 2 hari, 3 hari, pinjam sepedanya. Wah, kayaknya selama 3 hari itu temannya bagus. Pinjam sepeda arah Bali. Ya? Nah, kadang-kadang yang sudah kita kenal lama pun juga demikian. Dunia ini begitu kejam sekarang ini. Ya, sudah kenal teman baik dan sebagainya, sudah lama bergaul, ini tegel. Ya, banyak yang seperti itu. Allahul musta'an. Nah, baik. Wa qala rajulun li akhihi, seseorang mengatakan kepada saudaranya. Ya. Ada seorang mengatakan kepada saudaranya, ashabuka ilal haji. Nah, bolehkah aku temanimu untuk beribadah haji? Faqala, maka saudara itu mengatakan, da'na na'ish fi sitrillah. Nah, biarkan kita hidup dalam penutupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna nakhafu an yara ba'duna min ba'din ma natamaqatu alayh. Karena kami khawatir sebagian kita melihat dari sebagian yang lain sesuatu yang menyebabkan kita saling membenci. Wa hadhihi fa'idatun ukhra fil uzlah. Al-mu'allif kemudian mengatakan, ini adalah faedah lain dari uzlah menyendiri. Wa hiya baqa'us sitri 'ala ad-din wal muru'ati wa sa'iril awrad. Yaitu tetap tertutupnya baqa'us sitri, tetap adanya penutup 'ala ad-din bagi agama kita, muru'ah akhlak kita, perilaku kita, wa sa'iril awrad, dan perkara-perkara yang harus ditutupi lainnya, kejelekan-kejelekan kita. Ya. Jadi faedah yang keempat, dengan uzlah maka kita akan membebaskan diri, menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan orang, kejelekan-kejelekan manusia. Kemudian dari faedah keempat ada tambahan faedah bahwa dengan uzlah maka itu membantu kita untuk tetap tertutup kejelekan-kejelekan kita sendiri. Al-faedatul khamisah. Ya, memang demikian indah disampaikan ya oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala tentang uzlah, tapi nanti ketika membahas tentang faedah mukhal atau faedah bergaul juga tidak kalah indahnya. Ya, makanya bagaimana kita katakan di awal bahwa ini disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan individu. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mendukung untuk beribadah kepada Allah, karena itu adalah tujuan utama, maka itu yang akan lebih utama dan dipilih. Nah, berbeda dari seseorang dengan orang lain, berbeda antara satu zaman, satu masyarakat ya dengan zaman dan masyarakat yang lainnya. Baik, faedah yang kelima, al-faedatul khamisah. Ay yanqati'a tama'un nasi 'anka wa tama'uka 'anhum. Faedah yang kelima dari faedah uzlah adalah
akan terputus harapan manusia darimu dan harapanmu dari mereka. Dengan uzlah, dengan menyendiri, ya, kalau kita menyendiri maka orang sudah tidak punya harapan apa-apa terhadap kita. Mengharapkan bantuan misalnya, nanti dia datang demikian. Ya, tidak ada yang seperti itu karena ya orang yang diharapkan uzlah. Demikian juga kita ketika uzlah tidak lagi memiliki harapan terhadap manusia, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang rakus. Dijelaskan, amma tama'uhum fa inna ridahum ghayatun la tudrak. Fal munqati'u anhum qati'un li tama'ihim fi huduri walaimihim wa imlakatihim wa ghairi dhalik. Adapun terputusnya harapan mereka, maka sesungguhnya ridha manusia itu ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Membikin semua orang senang tidak bakal bisa. Ya, dalam satu keluarga saja, anak 4, anak 5, anak 6, atau anak baru 2 misalnya, yang satu diginikan, yang lain enggak ridho, nuntut juga. Nanti yang ini dibelikan juga, kalau misalnya dibelikan jajan atau belikan pakaian, yang itu juga demikian. Wah, pakaiannya lebih mahal, ininya lebih mahal. Biasa seperti itu. Apalagi satu RT, apalagi satu kelurahan, apalagi satu kecamatan, satu kabupaten, terus ya. Tidak akan bisa membuat semua orang senang. Ya. Sehingga al-munqati'u anhu, orang yang memisahkan diri dari mereka, dari manusia, dia berarti memutus harapan manusia. Fi huduri walaimihim. Ya. Orang yang menyendiri itu sudah namanya menyendiri, ya tidak akan menghadiri walimah-walimah yang ada. Undangan-undangan mereka. Wa imlakatihim. Dan imlakatihim, imlak dari amlaka yumliku, memberikan kepemilikan. Ya, ini pemberian mereka. Pembagian apa. Tidak akan hadir. Wa ghairi dzalika, dan selainnya apa yang tergantung dengannya harapan terhadap orang lain. Manusia sudah tidak punya harapan dengan orang yang uzlah. Wa qad qila, dan telah dikatakan, man amman nasa bil hirmani radu anhu kulluhum. Dan telah dikatakan, siapa yang mengumumkan bagi manusia, yakni memberikan kepada semua manusia al-hirman, yakni penghalangan, mereka semua akan ridho semuanya. Ini orang yang uzlah misalnya, padahal sebelumnya temannya 20 misalnya. Ketika dia sudah uzlah, ya, ada undangan misalnya, 20 orang tadi bergantian mengundang teman-temannya untuk makan ke rumah. Bukan walimah, bukan apa-apa, namanya uzumah kalau dalam bahasa Arab, undangan makan biasa. Ya. Maka kalau dia tidak menghadiri yang uzlah ini, ya. Tadinya grup 21 orang misalnya. Satunya uzlah. Maka dia tidak mendatangi undangan yang pertama, undangan yang kedua, undangan yang ketiga, terus sampai 20. Maka semuanya akan ridho. Oh iya, memang si fulan tidak hadir. Lain dengan, ya, kalau dia hadir di kedua, undangan kedua datang, di orang kedua, undangan ke-11 datang, undangan ke-15 datang. Maka yang lain, kalau diundang dia datang, saya undang nggak datang. Sehingga ini salah satu harapan dari manusia, ya, itu akan terputus ketika orang melakukan uzlah. Wa amman qita'u tama'ika
Adapun terputusnya harapanmu dari manusia, fa inna man nadhara ila zahratid dunya taharraka hirsuhu wa ba'atha biquwwatil hirsi tama'uhu wa la yara illa al-khaybata fi aktsaril matami'i fayata'adza. Nah, adapun terputusnya harapanmu dari manusia, maksudnya adalah bahwa orang yang melihat perhiasan dunia, ya, kemewahan dunia dengan berbagai macam jenisnya, hal-hal yang menyenangkan, ya, dari dunia ini, toko yang luas, rumah yang bagus, kendaraan yang mahal, mewah, pakaian ini dan seterusnya. Nah, ya, itu zahratud dunya. Maka orang yang melihat seperti itu, taharraka hirsuhu, akan, ya, tergerak keinginannya. Kemudian dengan kekuatan keinginan itu akan bangkit pula tamaknya, keinginan yang lebih kuat. Wala yara illa al-khaybata fi aktsaril matami'. Padahal si fulan ini, ya, yang zuhud ini, ya, la yara illa al-khaybah, dia tidak melihat kecuali al-khaybah, kegagalan, fi aktsaril matami', pada kebanyakan harapan. Saya ta'azza, maka dengan begitu dia akan merasa sakit. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu dan keikhlasan senantiasa dituntut. Ya, harapan terhadap akhirat harus senantiasa dominan pada diri kita. Ketika melihat, ya, melihat apakah kendaraan, atau tempat tinggal, atau hasil, ya, tiap bulannya demikian, maka ada harapan, oh, ya, langkah baiknya kalau saya juga begitu, kan nanti bisa untuk haji, untuk umrah, untuk beli kitab, untuk ini dan itu. Kadang-kadang setan menggoda pertama-tama begitu, harapan yang baik. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan manusia dan juga memberikan kepada mereka rezekinya masing-masing, ya, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika melihat, ya, temannya yang sebaya atau bahkan lebih muda sudah berhasil demikian, ya, mungkin akan tergerak, wah, aku mbien kok orang ngono, ya. Kemudian mungkin, ya, dibawa oleh syaitan tamak untuk melakukan ini dan itu, padahal, dia sudah beberapa kali mengalami kegagalan, maka itu akan menyakitkan. Kalau tidak segera ditutup, ya, dengan istighfar dan ingat apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, maka, mungkin orang kemudian akan tergelincir. Maka dengan uzlah selamat dari ini, karena ketika uzlah dia tidak melihat orang lain yang lebih, ya, mendapatkan kenikmatan dalam hidup di dunia ini. Maka dibawakan kemudian wafil hadis, dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, unzuru ila man dunakum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum. Nah, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Dengan cara seperti itu, lebih pantas, lebih dekat, lebih cenderung kalian tidak akan menyepelekan nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kalian. Nah, ini salah satu cara dari Nabi SAW supaya kita tetap bisa menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita seperti apapun keadaan kita. Yaitu kita disuruh melihat orang yang di bawah kita dengan maknanya yang luas. Nah, ya, dengan maknanya yang luas. Nah, jangan melihat kepada yang lebih atas juga dalam segalanya. Dengan begitu kita tidak akan meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehari punya hasil
25.000, alhamdulillah. Lihat kepada yang lain yang hasilnya cuma 24.000, 23.000, 20.000, 17.500. Nah, misalnya demikian. Ya. Sehari punya hasil 50.000. Jangan lihat kepada yang hasilnya sehari 150. Nelongso kalau seperti itu. Akan merasa, waduh, aku sidik gitu berarti. Entuk ya. Maka dia akan meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Taha ayat 131, "Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Nah, linafsinahum fihi, nah, rizqu rabbika khairu wa abqa. Ya. Jangan sekali-kali engkau julurkan, engkau panjangkan kedua matamu melihat kemewahan yang kami berikan kepada pasangan-pasangan dari mereka orang kafir. Zahratal hayatid dunya, itu adalah bunga kehidupan dunia. Linafsinahum fi, kami akan fitnah mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki dari Rabbmu, pemberian dari Allah Azza wa Jalla itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, rezeki yang Allah berikan kepadamu di dunia itu lebih baik, apalagi rezeki yang Allah berikan kepada kalian di akhirat dengan pahala ibadah kalian, itu tentu akan lebih abadi, juga lebih baik. Nah, jangan memandang, jangan melihat kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh mereka orang-orang kafir yang kebetulan mereka hidup senang, hidup mewah. Itu akan menfitnah kita. Nah, ya, ini faedah yang kelima. Dengan uzlah, manusia akan memiliki harapan yang putus harapan manusia dari kita. Kita pun juga demikian akan memutuskan harapan dan ketamakan dari mereka. Al-faedah as-sadisah, faedah yang ke-6. Al-khalasu min musyahadati as-suqala'i wal hamqa wa muqasati akhlaqihim. Dengan uzlah, maka kita akan terbebas dari melihat orang-orang yang berat dan orang-orang yang dungu. Wa muqasati akhlaqihim, dan bersusah payah dalam menghadapi perilaku mereka. Nah, ya, dengan uzlah kita tidak akan memiliki kemungkinan bergaul dengan orang-orang yang jelek, sakil. Nah, ya, jelek sehingga berat untuk kita bergaul dengannya. Ya, nakal, kemudian juga jelek, ya. Sudah tampangnya jelek, mungkin perilakunya jelek, omongannya jelek. Nah, itu akan memberatkan. Demikian juga al-hamqa, orang-orang yang bodoh, keterlaluan, idiot. Ya. Nah, DDR, daya dong rendah. Nah, ya. Dengan uzlah akan bebas dari yang seperti ini. Karena kalau bergaul dengan orang yang seperti itu, bertemu dengan orang yang seperti itu, ya, kita harus bersusah payah menghadapi perilaku mereka, harus bersabar. Ya. Nah, harus bersabar. Nah, wa idza ta'azza al-insanu bis-suqala'i lam yalbas ayyatabahum fa in a'zahu bil qadhi fihi kafa'ahum fanjarra al-amru ila fasadid din. Nah, dan apabila manusia terganggu dengan adanya orang-orang yang berat, orang-orang yang jelek, maka lam yalbas ayyatabahum. Nah, tidak lama kemudian dia akan menggunjing mereka.
Nah, membicarakan si fulan itu demikian, ya. Ya, kita menghibahi. Terseret untuk menghibahi mereka karena kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Fa in azahu bil qadahi fihi, kalau orang-orang yang jelek tadi, orang-orang yang berat tadi menyakiti dengan mencela kita, ya, kadang-kadang orang yang dungu demikian, ya, kita salah ngomong sedikit saja, kemudian sudah langsung jelek-jelekan. Nah, kita sakit terhadapnya. Nah, kalau kita tidak sabar, kafa'ahum. Ya, kalau tidak sabar menghadapi seperti itu, kafa'ahum, orang akan membalas apa yang mereka lakukan. Wong idan kok ditanggapi. Ya. Nah, orang gila kok ditanggapi. Orang akalnya kurang kebak istilahnya, ya. Enggak lengkap kok ditanggapi. Salah. Nah, fanjarrul amru ila fasadiddin, maka perkara itu akan injarra, yakni terseret, nah, gelinding secara tidak sengaja merusak agama karena kita menghibahi mereka. Ya, orang ini jelek demikian perilakunya, omongannya, ya, ghibah. Meskipun kejelekan itu ada pada orang tersebut, dan itulah yang namanya ghibah. Wa fil uzlati salamatun min dzalik. Dengan uzlah kita terbebaskan, kita selamat, ya, dari hal itu. Kalau kita uzlah, tidak akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang menyakiti kita. Baik. Demikian beberapa faedah dari uzlah disampaikan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun fi afatil uzlah. Pasal tentang afat, kejelekan-kejelekan dari uzlah. Kalau tadi sebelumnya faedah dari uzlah, yang dari faedah itu berarti juga ditunjukkan afat al-mukhalatah, kebalikannya, ya, efek jelek daripada bergaul. Sekarang dijelaskan afatul uzlah, yang ini akan menjelaskan fawaid dari mukhalatah, faedah dari bergaul. Karena ketika, ya, kenyataan cuma dua, bergaul atau uzlah. Kalau dikatakan kelebihan uzlah, maka berarti kekurangan dari bergaul. Kalau dikatakan, ya, kekurangan bergaul, berarti faedah dari uzlah. Nah, baik, dikatakan i'lam anna minal maqasidid diniyati wad dunyawiyyati ma yustafadu minal isti'anati bil ghairi wa la yahsulu dhalika illa bil mukhalatah. Ketahuilah bahwa ada sebagian tujuan dari agama maupun dunia yang diambil faedah itu dari meminta bantuan dengan orang lain. Jadi ada, ya, perkara-perkara yang dituju dalam agama, demikian juga urusan dunia, yang itu bisa didapatkan dengan minta bantuan orang lain. Karena yang manusia tidak bisa berdiri sendiri. Maka itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan bergaul. Bagaimana mau minta bantuan orang lain kalau orang hidup sendiri di goa, di hutan misalnya. Itulah uzlah, salah satu bentuk uzlah, mungkin yang agak ekstrim, ya. Nah, bagaimana dia mau minta bantuan orang lain? Dia sakit, ya, capek-capek saja misalnya, kalau dia sendiri nggak ada yang mijitin, kan? Nah, gampangnya begitu. Maka, ya, inilah yang langkah awal dari faedah dari al-mukhalatah, bergaul. Ada di sana perkara-perkara yang dituju dalam agama ataupun dalam urusan dunia, hal-hal yang baik dalam agama atau dalam dunia tidak bisa dilaksanakan sendiri, mesti bantuan orang lain, mesti dengan bantuan orang lain. Itu tidak didapatkan, tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita bergaul. Nah, bercampur dengan orang lain, tidak menyendiri. Wa min fawaidil mukhalatati. Nah,
Dan di antara faedah dari al-mukhalatah bergaul adalah at-ta'allumu wat-ta'lim. At-ta'allum, dengan bergaul kita bisa belajar. Wat-ta'lim, atau mengajarkan. Wan-naf'u, ya, wal-intifa', kita memberikan faedah atau mengambil faedah dari orang lain. Ya, at-ta'allum, kita belajar. Ta'lim, mengajar. An-naf'u, kita memberikan faedah kepada orang lain. Intifa', kita mengambil faedah dari orang lain. At-ta'dib wa ta'addub. Kalau at-ta'dib, ta'dib, mengajari akhlak yang baik. At-ta'addub, ya, kita meniru akhlak orang lain yang baik. Nah, wal isti'nas wal inas, termasuk faedah dari mukhalatah juga al isti'nas wal inas. Kita merasa tenang, wal inas, dan kita memberikan ketenangan. Kita merasa akrab, hidup di dunia ini tidak sendiri, tidak asing. Ya, ternyata ada teman, kita juga memberikan keakraban, ketenangan, ketidakasingan kepada orang lain. Wa nailus sawabi fil qiyam bil huquq. Juga di antara faedah bergaul adalah mendapatkan pahala, meraih pahala karena kita menunaikan hak orang lain. Wa i'tiyadit tawadhu, dan termasuk faedah mukhalatah bergaul adalah i'tiyadut tawadhu, membiasakan diri untuk memiliki sikap tawadhu. Nah, rendah hati. Nah, wastifadatu at-tajarubi min musyahadati hadhihi al-ahwal. Juga faedah yang lain adalah mengambil faedah dari pengalaman, ya, karena menyaksikan keadaan-keadaan ini. Yani memiliki pengalaman-pengalaman yang baik. Wal i'tibaru biha, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dia alami, dia lihat dari orang lain. Fahadi fawaidul khalfah, maka inilah faedah-faedah dari bergaul. Wal nufassillah, dan silakan mari kita rincikan faedah-faedah itu. Qala al-faedatul ula at-ta'allum wat-ta'lim. Faedah yang pertama dari faedah bergaul adalah belajar dan mengajar. Kita, ya, belajar dari orang lain atau memberitahukan, mengajari orang lain. Dan tentunya itu semua pahala. Kita belajar, kalau niatnya ikhlas, punya pahala. Mengajari orang lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebaikan apa saja, urusan dunia ataupun urusan akhirat, tentu akan mendatangkan pahala kalau niatannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Man dalla ala khairin, ya, falahu ajru fa'ilihi, sampai menunjukkan kebaikan, nah, dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Wa qad dzakarna fadlahuma fi kitabil ilmi, dan telah kita sebutkan keutamaan daripada belajar dan mengajar dalam kitabul ilmi di awal. فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. Nah, adapun orang yang belajar perkara-perkara yang wajib, yang sudah belajar perkara-perkara yang wajib baginya, dan dia melihat bahwa dirinya tidak mungkin, ya, dia melihat dari dirinya annahu la yata'atta minhu, bahwa tidak mungkin darinya untuk berkecimpung dalam masalah ilmu. Wara al-istighala bil ibadah, dan dia melihat bahwa dia lebih baik menyibukkan diri dengan ibadah, falyatazil, silahkan dia uzlah. Wa in kana yaqdiru ala tabarruzi fi ulum asy-syar'i,
Dan apabila dia mampu untuk at-tabarruz, menampakkan diri dalam ilmu syar'i, fal uzlatu fi haqqihi qabla ta'allumi, maka kalau dia uzlah sebelum belajar, maka itu adalah ghayatul khusran. Itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ghayatul khusran, ujung kerugian. Jadi maksud daripada al-mu'allif dengan kalimat tadi, dari faedah mukhalatah adalah mengajar dan belajar, atau kita belajar dan mengajarkan. Tentunya memang tahapannya demikian, belajar dulu, kita belajar. Maka kalau mau belajar berarti harus bergaul. Harus bergaul. Adapun setelah belajar perkara-perkara yang wajib, maka silahkan lihat kepada masing-masing. Kalau dia merasa dia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmunya, karena ada kadang orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW juga memberitahukan, perumpamaan beliau diutus, dan manfaat yang beliau bawa dengan apa yang diambil oleh manusia. Ada seperti manusia, ada seperti tanah yang baik, menyerap air kemudian menumbuhkan tanaman. Ada lagi tanah yang tidak menyerap air dan tidak menumbuhkan tanaman, tapi dia bisa menampung air. Ada lagi yang jelek, tanah yang halus, tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap, tidak bisa juga tumbuh tanaman padanya. Manusia seperti itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti tanah. Ada tanah yang subur, ini dia bisa mengambil ilmu, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada lagi yang bisa mengambil ilmu tapi tidak digunakan oleh orang lain. Ada lagi yang jelek, yang ketiga, tidak bisa paham, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengajar kepada orang lain. Ada yang seperti itu. Maka kalau dia melihat dirinya tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, sehingga tidak pantas baginya berkecimpung dalam masalah ilmu, kemudian dia melihat, kalau begitu saya menyibukkan diri dengan ibadah yang sudah saya ketahui. Karena perkara-perkara yang wajib dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, rukun Islam dan lainnya sudah paham semuanya, dia sibuk dengan ibadah. Silakan seperti itu. Tetapi kalau dia melihat bahwa dirinya mampu untuk muncul di hadapan manusia dengan membahas ilmu-ilmu syar'i, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi malah dia kemudian uzlah sebelum belajar, maka dia rugi. Karena pertama rugi tidak belajar, kemudian rugi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Padahal ketika memberikan manfaat orang lain, itu adalah termasuk ilmu yuntafa'u bihi, yang akan tetap mengalir pahalanya bagi seseorang meskipun dia sudah hidup di alam kubur. Kita habiskan halaman ini. Wa lihadza qala Ar-Rubai bin Khaitham, oleh karenanya Ar-Rabi bin Khaitham mengatakan, tafaqqah thumma i'tazil wal ilmu aslud din wala khaira fi uzlatil awami. Tafaqqah thumma i'tazil, belajarlah ilmu agama, kemudian kalau mau uzlah silahkan uzlah. Wal ilmu asluddin, karena ilmu itu dasar dari agama. Uzlah itu mau beribadah. Kalau belum punya ilmu bagaimana ibadah yang benar? Maka tentu tidak akan ada amalan yang bisa dia lakukan. Wala khaira fi uzlatil awam, dan tidak ada kebaikan dari uzlahnya orang-orang awam. Karena mereka orang awam belum tahu masalah agama, belum tahu hal-hal yang wajib,
kemudian menyendiri, tidak mau bergaul, maka tidak akan menimbulkan, tidak akan membawa akibat yang baik dari uzlahnya mereka. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Allah Ta'ala alam.